القبول بكل مسلم ونائل خير المأمون والقبول على حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية وكتابته بالعجمية. Dan haram memperkenankan selain yang mumayyiz, kecilnya yang 2-3 tahun itu kan ya, yang belum tamyiz tuh. Nah haram tuh bagi siapa aja, walinya bapaknya, gitu ya. Min nahwi mushafin, seumpama Quran, jadi ngasih Quran. Anak kecil dikasih Quran, ternyata dibuang sama dia ke sampah, itu enggak, injek-injek, gitu ya. Ya nggak boleh. Ngasih dia nggak boleh. Walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat, Bismillah, gitu ya. Kasih anak kecil yang belum tamyiz, nggak boleh. Punya anak, karena nggak aman. Ya enggak. Kalau tamyiz boleh, enggak ngerti gitu ya. Wa kitabatuhu, dan menulis mushaf itu dengan huruf ajam. Boleh juga tuh. Ya, maknanya salah bacanya. Yasin gitu ya, ya asin. Ini enggak pas. Wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi, dan juga atau haram meletakkan seumpama dirham, uang, duit, fi maktubihi, ada yang tertulis, ya tulis Quran itu, fi maktubihi fi ma kutiba fi mushaf, ada sesuatu kertas yang ditulis dalamnya itu ada Qurannya tuh, tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ya, ada kertas kayak gini nih, tulisan Quran nih, umpamanya. Kalau duit nggak boleh situ, haram hukumnya sini. Wa ilmin syar'iyyin, dan juga ilmu syariat. Wad'u nahwi dirhamin fi, gitu, ilmin syar'iyyin, ilmu syariat. Ada sesuatu yang ditulis di situ ilmu syariat, ilmu fikih gitu kan ya, ilmu tafsir, ilmu hadis tuh, ya. Kalau ilmu nahwu boleh, ilmu nahwu, ilmu sorof tuh ya, ilmu arut. Tapi kalau ilmu syariat, ilmu tafsir, hadis, fikih, tasawuf tuh nggak boleh juga. Wa ilmin syar'i. Wa kadza ja'luhu baina awraqihi, dan demikian juga haram menjadikan atau meletakkannya itu dirham, uang tuh, ja'luhu itu dirham, baina awraqi, di antara lembaran-lembaran mushaf. Awraqi ini mushaf.
nggak boleh juga. Tengah-tengahnya gitu ya, ya selipin. Ya kita gitu gitu, nyelip-nyelipin duit. Ya, yang kertas apa itu nggak boleh. Kalau di sini haram nggak boleh. Khilafan di syekhina. Lain halnya pendapat guru kami Ibnu Hajar. Gitu ya. Kalau Ibnu Hajar nggak mengatakan haram di sini. Ibnu Hajar keras biasanya ya, di sini kan. Ya khilafan di syekhina. Syekhina itu guru Ibnu Hajar, gurunya pengarang. Ya khilafnya. Wa tamsikuhu abasan, dan menyobek Quran abasan. Jadi abasan itu main-main gitu. Maksudnya tidak tujuan untuk menjaganya. Menyobek Quran dengan sia-sia gitu ya, abasan itu sia-sia. Itu haram juga. Kalau untuk menjaganya enggak tuh ya. Ini gimana Quran ya? Asal bukan. Jadi sampai dihalus-halusin gitu. Atau dibakar gitu ya, sehingga nggak ada bentuknya lagi tuh Quran. Nah, kalau itu nggak haram. Jadi kalau nggak ada tujuan untuk sianah itu ya nggak boleh. Kalau buat sianah nggak, untuk menjaga, memelihara itu nggak apa-apa. Wabal umma kutiba alaihi, dan menelan sesuatu yang ditulis mushaf alaihi, di atas sesuatu itu. Ada buntelan-buntelan dia, ditulis kertas, ditelan sama dia, haram itu. Kalau dia masuk ke dalam kan, perut besar, tempat kotoran dalam, najisnya itu, ya nggak boleh. Wabalu ma kutiba alaihi, wabalu ma kutiba al-Qur'anu alaihi, alaihi apa aja nggak boleh dimakan karena menajiskan. La syurbu mahwihi, tidak haram minuman hapusannya tuh, dihapus dia, diminum tuh kagak, lalu udah nggak berbentuk lagi dia, jadi masih tulisannya, maksudnya udah kagak ada, udah kehapus, itu telan sama dia, masukin aja diminum kan. Itu enggak haram. Wa maddur rijli lil mushafi ma lam yakun ala murtafi'in, dan memanjangkan kaki, selonjorin itu ya ke arah mushaf Quran, di depannya Quran, kaki selonjorin, nggak boleh, itu haram. Malam yakun, selama Quran itu tidak ada madu, selama tidak ada Quran itu al murtafi, tempatnya tinggi nggak apa-apa selonjorin, melekar itu ya, di atas bukan apa gitu ya, walaupun dia lebih tinggi itu sedikit enggak. Itu kalau sama aja nggak boleh tuh, wah, lapak kaki kita haram. Dikuanya lebih tinggi dari lapak kaki kita. Wa yusannul qiyamu lahu lil alimi, dan disunahkan berdiri karena mushaf, kal alimi, seperti orang alim, sama.
bagaimana kita diperintahkan berdiri nyambut orang alim gitu ya, atau ada orang bawa Quran gitu ya, bawa kita berdiri sunat tuh. Orang bawa Quran, oh Quran tuh diri ya, buat orang alim bal aula, maka lebih utama lagi berdiri tuh ya, mushaf Muhammad daripada dirinya orang alim. Wa yukrahu harkuma kutiba alaihi illa li gharadi nahwi siyanatin. Dan dimakruhkan membakar ma kutiba alaihi, sesuatu yang tulis Quran di atas sesuatu itu, illa li gharadin, kecuali li gharadi nahwi, tujuan seumpama menjaga. Wa yukrahu itu asalnya tuh makruh dibakar. Tapi itu menjaga itu ya, berserakan kayak Quran lama tuh ya, usang gimana? Mau dibuang pas sampah, nggak boleh. Mau disimpan aja jelek gitu ya, bakar aja dah. Ya nggak apa-apa. Kalau menghajar nggak apa-apa. Di sini makruh. Kalau apa namanya nggak ada tujuan lain dibakar. Tapi kalau goreng melaksanatin nggak apa-apa. Ya nggak makruh. Ya. Jadi kalau ada syianah menjaga Quran tidak la yukrahu. Fa ghasluhu awla min, tapi membasuhnya tuh dicuci gitu. Quran awla, lebih utama minum ketimbang dibakar. Tapi kan ribet begitu. Bener nggak? Ribet banget dah. Lagi banyak Quran. Ya. Nah, jadi bakar aja nggak apa-apa. Ya. Jadi bagus dulu mencucinya itu Quran yang udah usang-usang lebih utama ketimbang daripada dibakar itu. Min harkihi. Wa yahrumu bil janabatil muqsu fil masjid, dan haram dengan sebab junub. Al muqsu berdiam fil masjid, masjid junub nggak boleh, masjid mulia kecuali dat Rasulullah ya. Oh Nabi junub di masjid nggak apa-apa, berdiri Nabi itu zatiah Nabi lebih mulia daripada masjid. Dia berdiam. Kalau lewat gak apa-apa, nyebrang gitu ya, kayak perempuan head ya, asal dia aman gitu ya, nggak netes nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti, jangan ngobrol, ya kan? Ada orang jima di masjid pakai gerobak gitu, gerobak sambil jalan gitu, tapi sambil jalan gerobaknya, didorong gitu sama orang, ya kan? Nggak apa-apa, sambil jalan. Kalau berhenti aja nggak boleh lah. Wa yahrumu bil janabati al muqsu fil masjid, ya haram junub berdiam di masjid, tak boleh. Wa qira'atu Qur'anin bi qasdihi, dan haram membaca Quran dengan tujuan Quran. Kalau zikir nggak apa-apa ya, baca Quran. Orang junub kan baca bismillah tuh mandi tuh, ya kan, baca bismillahirrahmanirrahim. Niatnya apa? Bukan niat tilawah, bukan niat baca Quran, niatnya zikir, itu enggak, doa, itu enggak haram. Walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat bismillahirrahmanirrahim. Nun, nah kan Quran tuh, nun, qaf, Quran kan, Quran. Kalau niatnya baca Quran haram kok. Ya kalau bukan niat, pokoknya pikir. Walaupun dibaca 30 juz, 30 juz, niatnya zikir, nggak apa-apa. Ya, saya jangan niat qasad Quran. Bagaimana haramnya tuh? Di qasad Quran. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, kira-kira dia memperdengarkan dirinya, kupingnya dengar. Tapi kalau kumat kemit aja kagak
Nah, nggak apa-apa itu mah. Mau ngamit doang itu. Suaranya kagak ada. Kuping kita kagak dengar. Itu enggak, di hati nggak apa-apa. Ya, kalau sekira-kira kupingnya dengar bacaan itu yang haram tuh. Ya, lagi junub deh. Walau sobian, walaupun anak kecil junub diperkosa gitu ya, anak kecil baca Quran sama juga tuh. Lihat ya, baca Quran nggak boleh. Khilafan lima afta bihin Nawawi. Lain halnya ya bagi sesuatu yang menfatwakan bihi dengan mak tadi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak haram tuh anak kecil yang junub. Itu ya, nggak haram. Di sini haram nih, Ibnu Hajar. Nawawi enggak. Syaratnya mukallaf. Anak kecil nggak mukallaf deh. Dibebas anak kecil. Wa binahwi haidin. Riwayah rumu binahwi haidin. Ya, gitu ya sama tuh. Dan haram juga wa binahwi haidin, menatap sana dia. Wa yahrumu binahwi haidin, ya, ala janabah sana. Wa yahrumu bil janabati, atas itu dia. Al muksu fil masjidi wa qiraatul Quran. Dua tuh nggak boleh tuh. Jadi wa binahwi haidin semua haid nggak boleh juga dia. Lagi haid di masjid atau baca Quran nggak boleh juga. La bi khuruji tolkin, tidak haram dengan keluar tolak atau darah yang ngiringi itu tuh bayi keluar. Kalau sesudah bayi keluar namanya nifas. Nah, kalau dia baru tolak aja tuh, dia baca Quran, niat kalau baca Quran nggak apa-apa, betul nggak? Jadi kalau udah darah nifas yang keluar nggak boleh tuh. Ya, habis bayi keluar kalau darah nifas namanya. Oh sini sholatun nih. Ya. Awinah wi haidin la bi khuruji tolkin sholatun. Ini dipailin. Wa yahrumu sholatun gitu ya. Kalau ini enggak benar ya. Ya. Jadi ma'tufun ala al-janabati. Rupanya dari yahrumu tuh. Rupanya dari yahrumu. Di wa yahrumu sono tuh. Wa yahrumu binahwi haidin gitu ya. Wa yahrumu binahwi haidin la bi khuri talqin salatun gitu. Dan haram sana ya. Batul begitu cirinya tuh. Cirinya begitu dia kalau kita nggak teliti, keder kita. Jadi haram seumpama head ya la bi khuruj talqin, tidak dengan sebab keluar tolak darah yang mengiringi bayi itu. Salatun haram sembahyang, lagi head nggak boleh sembahyang. Wa qiraatun baca Quran nggak boleh juga. Wa shaumun puasa juga nggak boleh, lagi head. Walaupun dia kuat haram hukumnya. Wa yajibu qada'uhu, wajib mengqada'nya itu puasa. Ya las sholati, tidak wajib mengqadha sembahyang. Lumayan berat. Nah, kalau headnya 15 hari ya enggak, 15 hari kali 17 rakaat ya enggak, tiap hari itu berat. Bal yahrumu qada'uha, bahkan haram mengqadha sembahyang tuh enggak boleh.
Ya, alal aujahi menurut pendapat yang muhtamad. Oh ya, nah, kalau puasa wajib mengqadha. Ada hadis Aisyah tuh, kunna nu'maru bi qadha'is shaumi wala nu'maru bi qadha'is shalah. Ini hadis perempuan ini, jangan salah pakai nih. Ya, yang ngomong siapa? Aisyah. Kami diperintah mengqadha puasa. Jadi puasa mengqadha. Ya kan? Wala nu'maru, kami tidak diperintah mengqadha sembahyang karena masyaqat. Bukan buat laki-laki nih, buat perempuan. Wa taharatu tsaniyatu al-ghusl. Al-ghusl. Adapun bersuci yang kedua itu mandi. Wa lughatan, yaitu menurut bahasa sayalanul ma'i, mengalirkan air ala syai'i, di atas sesuatu. Sesuatu apa aja, di badan atau di kayu, di bangunan, apa aja. Wa syar'an, syariat menurut tinjauan fikihnya, saya nuhu ala jami'il badani, jadi mengalirkan air di atas semua anggota badan, bin niyati, dengan niat. Kalau nggak pakai niat agak jadi, ya. Walaupun mandi yang sunat pakai niat jadi ibadah. Ya. Kan masuk mandi jenazah tuh. Ya. Tapi nggak wajib sih, sunat niat. Jenazah dia nggak wajib. Nah, kalau wudunya wajib tuh, wajib niat. Wudunya sunat, ya kan? Tapi niatnya wajib. Kalau mandiin, wudunya wajib. Niatnya nggak wajib, cuma sunat aja. Wala yajibu fauran, dan tidak wajib mandi itu segera. Kali itu habis junub langsung mandi kan kagak. Habis nyampur langsung mandi kan kagak. Ntar mau subuh aja dah, jam 4 mandinya. Wa in asa bisababihi, sekalipun dia durhaka dengan sebab mandi itu. Dia berzina gitu dia. Alhamdulillah. Walaupun berzina tuh tetap mandinya nggak wajib buru-buru. Ya kan, kalau dosa mah dosa. Kan ngomongin masalah mandi nih, ngomong masalah dosa, ya kan? Walaupun dia berzina, ya kan? Nah, nanti kalau mandinya nggak mesti segera. Kan kayaknya kan dia bersalah tuh ya. Wah, dia berzina, dia buru-buru mandi gitu. Nggak begitu juga, nggak wajib buru-buru. Taran-taran masih boleh. Bi khilafi najisin asa bisababihi. Dan halnya najis yang durhaka dia itu dengan sebabnya, dengan sebab najis. Ya, itu mesti segera tuh. Ada orang mainin tai gitu. Tai kan najis, dipeperin ke badannya sengaja. Kayak orang itu tuh, orang India, nyemplung di kubangan tai sapi. obat COVID dibilang. Nyemplung nyelam itu. Nah, kan haram itu. Kalau kita haram itu kalau sengaja-ngaja begitu, asal dia. Nah, kalau kejadian begitu segera mandi dia tuh. Kecuali sih bukan asal, seperti orang kerja spiteng itu kan ya. Emang nyemplung ke kubangan tai dia, mampet lagi dia nyemplung ke situ. Ya bau tai badannya kan. Itu nggak asal dia karena dia hajat. Ada orang cuci tangan pakai najis, pakai arak gitu kan ya. Kan najis tuh sengaja. Ya, maka segera dibersihin. Wal ashharu fi kalamil fuqaha'i, adapun yang masyhur, yang paling masyhur pada kalam fuqaha, dhammu ghairihi, didomahkan ghairnya, al-ghusl. Yang masyhur tuh ghusl. Lakinil fathu afsah. Tetapi dibaca fathah itu paling bagus, paling fasih. Ya, ada segi bahasa. Wazan fa'ala tuh. Fa'alun ya sul masdar muaddad ya, alfiyat. Maksudnya fa'alun. Ya.
ala yaf'alu fa'lan. Jadi al-ghuslu boleh juga, tapi yang paling bagus yang afsah al-ghuslu. Wa bidhammiha, kalau dibaca dengan dhammanya al-ghuslu mustarakun bainal fi'li wa ma'il ghusli. Dia bersamaan tuh maknanya, bersekutu antara perbuatannya dan airnya tuh, airnya bakal mandi tuh. Bisa dua maknanya. Kalau ghusl udah pasti mandi. Kalau al-ghuslu bisa dua. Ya, bisa kerjaannya bisa air yang dipakai tuh. Wallahu a'lam. Udah, nggak usah banyak. Jadi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa taqabbala wa rizqan tayyiban katsiran wa barakan fihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman wa fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.